Dalam kabut pagi yang menggulung di kaki Gunung Gede Pangrango, di antara desir angin yang menyapu rimba dan nyanyian burung dari balik lebatnya dedaunan, ada bisikan masa lalu yang belum reda. Sebuah kerajaan besar pernah berdiri di sini, Pajajaran. Ia bukan dongeng yang dituturkan kakek pada cucu menjelang tidur, bukan pula mitos yang lenyap di telan modernitas. Pajajaran adalah kenyataan yang pernah hidup, berdetak, dan memimpin tanah Pasundan dengan kejayaan yang tak terkira. Namun kini, hanya puing-puing memori yang tersisa, sebongkah batu prasasti, sepotong naskah tua, dan legenda tentang harimau putih yang menjaga rimba. Apakah kita telah melupakannya, ataukah ia sengaja ditinggalkan di sudut sejarah yang redup? Pajajaran lahir dari pusaran waktu yang panjang. Pada abad-abad sebelumnya, dua kerajaan menguasai barat Pulau Jawa, Sunda dan Galuh. Mereka bersaudara, namun berjalan sendiri-sendiri. Hingga pada suatu masa, di pertengahan abad ke-15, muncullah seorang raja yang mengubah arah sejarah. Sri Baduga Maharaja. Ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah lambang kesempurnaan seorang raja, bijaksana, agung, dan dicintai rakyat. Ia mempersatukan Sunda dan Galuh di bawah satu panji. Di tanah datar yang subur, di antara perbukitan dan aliran sungai, ia membangun ibu kota baru, Pakuan Pajajaran, tempat yang kelak menjadi pusat kejayaan tanah Sunda. Sri Baduga, atau yang dikenal dalam legenda sebagai Prabu Siliwangi, bukanlah raja penakluk yang haus darah. Ia adalah pelindung rakyat dan penjaga keseimbangan. Di masa pemerintahannya, hutan dilestarikan, binatang dilindungi, dan masyarakat diberi ruang untuk hidup tentram. Pajajaran bukan sekadar kerajaan, ia adalah perwujudan dari filosofi kehidupan Sunda. Silih asih, silih asah, silih asuh, saling menyayangi, saling mendidik, dan saling menjaga. Bayangkan Pakuan pada masa itu, jalan-jalan terbentang dari batu hitam yang dipahat rapi, irigasi mengaliri sawah, taman kerajaan dipenuhi bunga harum, dan rakyat berjualan di pasar tanpa takut perampokan. Gamelan berdenting setiap sore, dan pujangga menulis kisah cinta, peperangan, dan ajaran hidup dalam naskah-naskah daun lontar. Namun sebagaimana daun yang hijau pun kelak menguning, kejayaan itu pelan-pelan memudar. Di pesisir utara, pelabuhan-pelabuhan yang dulu dikuasai Pajajaran mulai goyah. Pedagang dari tanah jauh datang membawa barang dan ajaran baru, Islam. Mereka bukan hanya membawa rempah-rempah, tetapi juga perubahan. Kesultanan-kesultanan baru lahir, Cirebon, Demak, dan Banten. Mula-mula bersahabat, lalu berambisi. Pajajaran, yang teguh menjaga adat dan agama leluhur, mulai terasing di tanahnya sendiri. Ketika Sunda Kalapa, pelabuhan kebanggaan Pajajaran, jatuh ke tangan Fatahillah pada 1527, segalanya berubah. Nama Sunda Kalapa dihapus, diganti dengan nama baru, Jayakarta, tanda bahwa kekuasaan Sunda atas laut telah usai. Pukulan demi pukulan datang, dari luar serangan, dari dalam ketidaksatuan. Kesultanan Banten yang dahulu tunduk kepada Pajajaran, kini menjadi ancaman terbesar. Di bawah pimpinan Maulana Yusuf, Banten menyusun langkah terakhir untuk menumbangkan warisan Sri Baduga, tahun 1579. Sebuah tahun yang sunyi dan penuh duka bagi tanah Pasundan. Pakuan diserang, istana terbakar, para punggawa gugur, Prabu terakhir, Raga Mulia Surya Kancana, menghilang dari sejarah. Apakah ia gugur, melarikan diri, atau memilih moksa seperti raja-raja dalam epos tua? Tak ada yang tahu. Yang pasti, suara gamelan di Pakuan tak pernah berdenting lagi. Namun rakyat tidak melupakan. Di tengah duka, lahir legenda. Dikatakan para prajurit Pajajaran tidak mati, mereka menyingkir ke dalam rimba. Mereka berubah menjadi harimau putih, penjaga spiritual tanah Sunda. Mereka masih ada, katanya, menjaga gunung, sungai, dan hutan, menunggu saat kerajaan bangkit kembali dari abu. Kini, setelah berabad-abad berlalu, apa yang tersisa dari Pajajaran? Bahasa Sunda dengan lembutnya tetap digunakan. Upacara-upacara adat masih dihelat di desa-desa. Ajaran Sunda wiwitan masih hidup dalam laku suku Baduy, yang menolak listrik dan jalan aspal. Demi menjaga kesucian hubungan antara manusia dan alam, prasasti batu tulis masih berdiri di Bogor. Di atas batu itu terukir nama Sri Baduga Maharaja.
mengingatkan kita pada raja besar yang pernah memimpin dengan bijak. Di balik ukiran itu, mengalir energi zaman yang tak terlihat, namun terasa oleh mereka yang hatinya peka. Pajajaran mungkin telah runtuh, tapi ia tidak mati. Ia hidup dalam cara orang Sunda menyapa, dalam cara mereka menyembah gunung dan memuliakan air. Ia hidup dalam tarian jaipong, dalam degung yang menggema, dalam puisi yang tak selesai ditulis. Ia adalah kenangan kolektif. Sebuah kerinduan pada masa lalu yang tak pernah usai. Sebuah cerita tentang bangsa yang pernah berdiri dengan kepala tegak, sebelum dilupakan oleh buku-buku pelajaran dan kebisingan zaman. Pajajaran tidak meminta kembali tahtanya. Ia hanya ingin dikenang. Ia ingin anak cucu tahu bahwa sebelum semuanya berubah, ada masa ketika tanah Sunda berdiri megah, berdaulat, dan bermartabat. Dan kini, saat kita menapaki jalan-jalan kota yang dibangun di atas reruntuhan sejarah, mungkin sesekali dengarkanlah, di antara desir angin, suara gamelan, dan gemerisik dedaunan, ada bisikan halus dari masa lalu. Kami pernah ada, kami pernah jaya, dan dalam sunyi, kami masih menjaga.